Aku Juwita, Aku Nabila. dan hari ini kita akan bahas topik lanjutan yang terakhir ya. Part 2 ya, ini ceritanya Ya, part ini 2. part 2 tentang menikah tidak semengerikan itu menurut dia. Selanjutnya mungkin kita lanjut lebih ke lu menceritakan buat gue Prosesnya. Iya. Tapi ini versi gue ya, yang notabene disclaimer. disclaimer gue tidak pacaran, tapi kenal udah lumayan lama. Ya udah PDKT gue tetap berdua dulu, nggak yang ta'aruf banget sebenarnya, karena gue ngobrol cuma masih berdua Masih kan, ada jalan berdua. bukan yang harus ada walinya dan lain-lainnya gitu kan. Jadi gue ya mungkin gue ngerasanya ya udahlah tengah-tengah aja gitu, nggak yang pacaran banget tapi nggak yang taruh juga. Karena gue waktu itu pas awal ngerasa sih kalau dia pas awal-awal ya ngedeketin gitu kan. Iya, jelas banget. Ya itu kerasa sebenarnya di gue, tapi gue kayak ya udah, gue juga masih baru di tempat kerja itu, dan gue juga masih proses yang ya udah gue biar orang-orang mau nemenin gue juga gitu kan. Jadi kita kan harus supel juga kan ke orang gitu kan. Nah ya udah, akhirnya pura-pura biasa-biasa aja ke orang-orang, sama tuh semua orang gue sama gitu. Terus habis itu akhirnya sebenarnya dia sempat mengutarakan awalnya, tapi nggak nembak, cuman confess doang ya, confess doang, tapi nggak ngajak untuk nggak ngajak pacaran dan atau lain-lain. apa. Terus ya udah kan, kaget lah tuh gue, nggak tahu kaget, tapi udah kebayang, udah expect, tapi ya udah gue timingnya kaget mungkin ya. Oh iya sih, soalnya itu masih lumayan awal-awal dari kita kenal gitu kan. Terus habis itu gue sih ngomongnya ya udah di sejalanin dulu aja, karena gue nggak mau yang terlalu terikat sama orang, apalagi gue nggak tahu dia orangnya kayak gimana kan, baru kenal kan. Kayak gue juga bingung kenapa dia bisa setiba-tiba itu yakin sama orang yang lu emang udah kenal apa sih, lu udah tahu tentang gue apa aja gitu kan, kenapa dia bisa kayak gitu. Terus udah jalan-jalan gue sempat ada gap juga, gara-gara selama dia confess kan pasti ngobrolnya juga Jadi yang berubah. ya udah dia ngobrolnya ya banyak lah, mencari topik-topiknya kayak gitu kan. Ya udah sering ngobrol, cuman ada beberapa hal yang mungkin waktu itu gue kurang serak tentang pribadinya dia. Gue nggak tahu karena orangnya, entah karena ada faktor-faktor dari masa lalunya juga mungkin. Jadi kayak gue aduh gimana ya, ya udah dah, ntar dulu deh, kita kalau emang mau yakin satu sama lain, yaudah kita persiapan dulu aja, karena kalau emang misalkan kita next step, ya jujur gue belum siap, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue gap, dan emang waktu itu proyeknya juga kan bisa kan, beda tempat. Jadi ya udah, gue menjalani hari-hari gue dan ya udah biasa-biasa aja. Terus habis itu ada satu waktu akhirnya dia resign akhirnya, karena dari kantor lu. resign dari kantor gua itu karena dia ya udah, memang di sini tuh lama-lama juga dia entry level doang. Entry level, iya itu juga, sama bukan bidangnya dia banget sebenarnya. Karena di kerjaan gue banyaknya arsitekturnya kan. Jadi bidangnya tuh ya udah, ini mah anak arsitek juga belajar kan sipil yang sebasic ini kayak gitu. Makanya dia ya udah, dia udah gue pikirnya juga dia udah mengikhlaskan, nggak yang kayak ya udah berarti udah bisa, ya udah gitu kan, nggak yang mengharapkan apa-apa lagi. Gue juga ya udah nggak masalah gitu. Terus habis itu ternyata setelah dia pindah kerjaan itu, baru dia akhirnya sempat ada satu waktu lagi. Lebih ke momennya adalah gua yang ngajak. Jadi waktu itu ada satu teks yang emang pengen gua kerjain rutin, cuman kayak gua nggak bisa nih ngerjain gue sendiri. Terus tiba-tiba gue nggak tahu kenapa gue ngajaknya ke dia. Terus ya udah tuh, kita akhirnya tiap hari sama-sama ngingetin sih sebenarnya awalnya gitu kan. Ya udah, lama-lama jadilah ngobrol lagi. Berarti yang kedua gara-gara gue ya? Iya.
Tapi kan gue nggak sengaja. Tapi ya sih sengaja sih itu ya tapi gue guys. nggak ada niat untuk apa ya, untuk deketin ke arah ke sana sih, karena gue pengen nyari teman aja. Kan bisa temen cewek. Gak bisa, bukan gak bisa, konsepnya beda. Oh enggak, menurut gue karena emang intensi lu dari awal ke sana berarti. Orangnya. Iya, karena menurut gue itu kan yang lu tempel di kosan yang Jagakarsa itu kan, yang Oh tapi bukan. ada lu kasih tahu pokoknya panjang yang nggak bisa dilakuin sendiri harus berdua. Oh ya, ada yang panjang ada yang pendek, Nah tapi iya yang pendek itu. itu harus konsisten, pagi sore tiap hari, nggak boleh putus. Nah iya itu. Gitu, Maksudnya jadi kayak iya sih. intensinya emang ke sana menurut gue. Cuman lu yang awalnya iseng tapi pas dipikir-pikir lagi sebenarnya itu Atau karena gue juga pengen ngetes dia juga. bisa jadi, atau mungkin Itu lu kan. merasa dia orang yang lu kenal yang paling capable. Iya, ya itu. Iya, Maksudnya. makanya jadi kayak Makanya jadinya ke dia. mm-mm. Walaupun maksudnya ya kalau misalkan sesimpel nggak bahas yang lain-lain juga gue nggak masalah. Ya, Gitu kan. mungkin bahas sih tugasin aja gitu ya. Terus ya udah tuh akhirnya udah gara-gara itu ya udah kita akhirnya ngobrol panjang. Jadi kayak apa ya, ngobrolnya tuh kenal ke arah kepribadian kita masing-masing gitu sih, satu sama lain. Ya udah semenjak itu akhirnya sebenarnya versi gue agak lumayan mengalir ya. Kenapa? Oh iya sih. Mengalir si alurnya. Iya. Karena dari ngobrol-ngobrol itu mungkin bisa jalan kayak 1 tahun ada kali. Oh, ngobrol-ngobrol yang si tugas ini. Oh. Sampai gue akhirnya kenalan nama orang tuanya dia. Iya kenalan nama orang tua gue juga. Iya Dia sih, ngedatengin orang tua gue. intensi gimana ya ngomongnya, berarti emang dari awal tuh Mungkin karena ke niatnya sama-sama udah ya udah kita bukan buat main-main. Gue tuh nyari bukan buat yang main-main dan dia ternyata begitu juga. Jadi kayak ya udah kita ngobrol pun udah agak jauh ke depan. Habis itu bukan udah terplanning ya, lebih ngelihat dia tuh planningnya tuh apa, kayak planning gue juga apa gitu kan. Oh berarti sempet ngegabungin planning itu sih mungkin yang ke trigger tuh di situ. Kayak ya mungkin tadinya awalnya gue mikir sendiri tentang si planning. Oh berarti kalau misalnya dia begini terus digabungin sama punya gue jadinya begini gitu kan. Tapi lama-lama itu tersampaikan semua si planning itu kan. Makanya oh ya udah kayaknya kita kalau emang misalkan serius timingnya begini untuk dari kita kenalannya kapan, terus kita lamaran kapan, kita nikahnya kapan, kita kerja sampai kapan, punya anak kapan, mau begini gitu. Itu udah panjang. Oh udah jauh ya. Jadi kayak kalau apa ya, pas sebelum dia datengin orang tua gue pun oh ya udah berarti mungkin nanti timing yang pas tuh pas bulan ini ya, pas tahun segini ya, kayak gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya sisanya yang ngobrol-ngobrol lagi, tapi akhirnya dia confess laginya nggak ngomong ke gue sih. Ke bapak lu langsung? Enggak juga sih. Oh, yang dulu ngobrolnya ketemuan, habis itu dia ngomong pengen ketemu sama orang tua gue. Awalnya begitu. Iya, padahal gue nggak ngajak. Dia langsung pengen, terus oh ini seriusan nih, terus ya udah makanya kamu cerita dulu kok orang tua. Jadi stepnya adalah gue cerita tentang dia ke orang tua lo, dia juga ceritain tentang gue ke orang tua dia, karena kita sama-sama nggak ceritain. Di awal sempet ceritain sih pas awal-awal dia nggak deketin yang itu pas kan, masih satu kantor. Dia sempet ceritain, cuman gue belum sempet ceritain ke orang tua gue kan. Makanya pas di fase yang ini tuh dia pengennya ya udahlah kamu dulu, ntar tiba-tiba kalau aku duluan ntar kamu takut gitu loh, nggak jadi, ntar mundur lagi timingnya kayak gitu. Terus ya udahlah akhirnya gue ngasih tahu kan ke orang tua gue. Respon orang tua lu? Kocak sih ini. Gimana? Soalnya kan dia pernah bantuin gue pindahan kosan. Ketemu sama orang tua lu? Ibu gue doang. Oh. Ketemu sama ibu gue doang. Lumayan judes sih mukanya nyokap lu. Emang ya? Iya. Ya pas ketemu, pas dia ke rumah kan biasa-biasa aja kan, karena ya udah statusnya adalah
temen teman yang kantor. bantuin ya. Cuman kayak bantuin naro, ya udah ditawarin minum, ya udah mereka bubar, gue di rumah gitu kan. Ya udah gitu pas gue cerita ke orang tua gue, ibu gue padahal gue nggak ngasih tahu orangnya yang mana, gue cuma sebut nama di situ kan. Gue sebut nama, terus ibu gue awalnya ngomong, Oh yang kemarin bantu yang pindah kosan. waktu itu pernah ke rumah ya, kata dia kan. Pernah sih, tapi kan yang ke rumah banyak gitu kan, yang cowok. Teman SMA gue sering waktu dulu, terus teman kerja gue juga, teman kuliah gue juga pernah kan beberapa. Ya udah sama teman kerja gitu kan. Jadi kayak emang tahu yang mana orangnya dari sekian beberapa orang itu gitu kan. Kayaknya waktu itu pas pindahan deh kalau nggak salah gitu kan. Dan kok dia tahu, kok dia ingat, kenapa dia nembaknya langsung ke dia gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya udah tahu. Terus pas kalau respon bapak gue, tapi lu cerita gimana? Kayak maaf Pak, ini aku ketemu cowok yang mau nikahin aku. Enggak gitu ya. takut banget. Lo ngomongnya apa? Gue ngomongnya gini, gue langsung ada orang yang mau kenalan. Kenalan. Terus langsung. Cuman kan ya mungkin orang tua kan udah dangkap ya kalau misalkan kayak gitu. Oh, kenalannya langsung minta ke orang tua nih, berarti kan masuknya untuk ke arah ke sana kayak gitu. Makanya respon bapak gua adalah ya udah bisanya kapan, dan waktu itu pun dia kondisinya masih di Indramayu kan, dan nggak bisa pulang sefleksibel itu. Kebetulan orang tua gue kan kampungnya di Cirebon ya. Akhirnya sama bapak gue ya udah langsung ketemu di Cirebon aja, dia bisanya kapan. Dan itu gue ngomong hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah. Pas dicari-cari, iya. Padahal tadinya tuh maksudnya dicari-cari itu entah minggu depan bapak gue nggak bisa, minggu depannya lagi kayak udah apa ya, udah mau puasa apa gitu. Udah deket-deket puasa soal Februari. Udah mau puasa kan, jadi kayak kagok lah kalau sini ya udah satu tanggal, kalau dia bisa sih ya udah Sabtu besok aja kita janjian ketemu di Cirebon, ketemulah di sana. Oh my god. Terus ada lu nya? Ada, gue ikut. Sama nyokap lu juga? Iya. Abang lu juga? Enggak, abang gue nggak ikut. Bertiga doang. Berempat. Oh iya. Sama dia. Terus ya udah ngobrol, tadinya sih ngobrol ya background gitu kan, biasa kan. Terus ya udah intinya adalah kocak. Kok gue nginget-ngingetnya mau ketawa sih. Belum. Biar orang-orang yang ini, yang apa? Biar orang-orang yang kayak lagi di fase kayak gitu, gua. Gitu biar ya. Gini. Iya, biar ada bayangan. Karena gue yang cerita gue belum ngalami, nanti pas gue mengalami. Jatuhnya ini sih kayak cowok melamar perempuan, tapi ya udah ini langsung izin ke bapaknya. Lah kan emang gitu. Jadi intinya ngomongnya kayak gitu. Tapi ini bukan lamaran ya. Kalau lamaran kan memang harus ngomong di depan dua keluarga gitu kan ya. Intinya kayak ngomong konfes antara bapak lu ya ke orang tua gua. Udah gitu udah pulang ya, responnya nggak yang gua kan ngeliat dari respon gerak geriknya juga gitu ya, gesturia dan lain-lain gitu kan, bapak sama lu bahasan pas setelah pulang gitu, nggak ada yang menolak apa-apa gitu sih, alhamdulillahnya. Cuman kadang ada beberapa pertanyaan yang dianya ini enggak, dianya itu enggak, kayak gitu. Kayak gitu, gue lupa pertanyaannya apa. Tapi akan menyangkut ke lu sama dia. Iya, ke masa depan gue dan dia. Kayak mungkin bapak gue lagi menerka-nerka nih, oh berarti kayaknya nanti dia orangnya gini gitu-gitu kan kalau nanya ke orangnya langsung nggak enak kan. Itu terus udah gitu udahlah gue tanya kan ke dia, ini guanya perlu ketemu sama orang tua dia juga apa enggak, soalnya di situ tuh waktunya udah mepet nih dari segi timeline kita. Itu kan Februari awal deh kalau nggak salah. Februari awal, Februari tengah apa akhir, Februari akhir kan udah mau puasa sampai Maret akhir kan. Lebarannya pas April awal kalau nggak salah tuh waktu itu. Makanya gue nanya tuh ke dia kalau misalkan mau ketemu sama orang tuanya dia, ya kalau nggak pas bukber sekalian, bulan puasa berarti. Sekalian bukber ya udah sekalian ketemu sama orang tua gue juga. Jadi orang tua ketemu sama orang tua. Kan biasanya begitu kan ya. Nah cuman
itu tuh udah ya udah deh ketemuan antara kedua orang tua kan. Pas di bukber itu rencananya. Cuman ternyata tiba-tiba si laki gue ngomong, ini katanya orang tuanya dia jadinya mau ketemu dulu sebelum ketemu, iya sebelum sama keluar antar kedua orang tua gitu kan. Udah tuh, dan itu ya udah boleh, bisanya kapan, sore ini bisa nggak, sial kata enggak ding, jadinya besoknya di WA-nya hari gini nanyanya hari ini siang, kalau besok bisa nggak kata dia gitu kan. Ayo deh, ya nggak mungkin gue nggak bisa dong, kayak harus gue bisain kan. Bisa sih kalau lu nggak bisa. Enggak. Kalau gue orangnya, itu kalau gue orangnya. Dan waktu itu kebetulan kerjaan gue bisa WFH. Dekat, bisa WFH, jadi hari itu gue nggak masuk. Oh iya, lagi nggak ke proyek, itu gue lagi di rumah, makanya gue kayak ayo udah ngepas nih kalau besok gitu kan. Soalnya hari ini sama hari Rabunya itu gue ke proyek, gitulah. Terus udah tuh akhirnya gue ketemu, tapi kalau di gue jatuhnya kayak interview ya, jujur agak takut sih gue. Sampai gue tapi dianya ikut. Enggak, kan dia di Indramayu, itu yang bikin takut. Kalau misalkan ada dianya, gue nggak apa-apa. Menurut bisa gue, dibantuin kan. Menurut gue mungkin bapak lu juga nggak interview karena ada lu. Iya. Iya, karena nyokap gue tuh pas ketemu cowok gue gitu kayak nggak ada lu ya? Ada gue, cuman tiba-tiba kayak ya selama ini minta bikin minum sama mbak gitu-gitu kan. Tiba-tiba coba kamu bikinin minum. Terus cowok gue kan, iya, terus cowok gue bawa makanan gitu, coba kamu siapin. Maksudnya makanan tinggal dibuka gitu loh, mak gue harus banget nyuruh gue biar ke dapur dulu gitu. Iya. Terus kayak, oh maksudnya gue jangan ikut. Jadi kayak ya udah gue bikin dulu, gue minum sendiri, iya. Gue minum di dapur terus kira-kira. Tapi lo tiba-tiba datang tuh, ya udah main datang aja kan sebenarnya kan, apa lo nunggu lagi ngobrol nih gue tunggu iya, deh gitu. gue tunggu suaranya rada kayak udah nggak ngobrol baru gue masuk. Iya kayak karena sebelumnya juga nggak tahu sih, cuman mungkin karena gue pacaran di umur segini ya, jadi kayak nyokap gue mungkin lebih concern karena sebelumnya gue pacaran juga oh ya udah aja. Kayak ya udah yang penting kalau mau keluar jemput di rumah, izin gitu-gitu doang. Gue pikir karena emang figurnya aja kayak gitu. Figurnya maksudnya satunya pengajar, ya kan, satunya peneliti, jadi kayak dua-duanya sama-sama kritis nih gitu. Jadi gue ya udah, gue ditanya-tanyanya memang untuk mencari jawaban. Kalau misalkan si dianya pasti laki gue ke orang tua gue kan ya udah kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Gak ada sih rencananya gimana kayak gitu doang paling. Nah, itu cerita lebih ke cerita gue, bukan di interview. Menurut gue itu sih karena ada lunya. Jadi kayak orang tua lu mungkin karena orang tua gue gitu. Kayak dia butuh ada momen. Kan cowok gue ketemu berapa kali tuh. Itu selalu di setiap momen ketemu itu gue nya disuruh kayak masuk dulu gitu loh. Gitu. Iya, secara tidak langsung, cuman gue ya udah auto ngerti aja. Jadi kayak perlu nyokap gue, nggak tahu sih apakah semua orang tua gitu atau gimana, cuman kayak nyokap gue waktu itu gitu. Iya, akhirnya makanya gue juga agak nervous, grogi ada sih gitu kan. Tapi gue mencoba untuk kayak ya terbawa suasana aja. Kayak ya udah gue bercandain dikit juga masih ketawa gitu. Nggak yang kaku-kaku banget gitu kan. Terus ya udah sih ngobrol-ngobrol, cuman memang isi fullnya mengarah ke gue nantinya gimana kayak gitu rencananya. Ya rencananya sama kayak ngelihat keluarga gue gimana, karena kan belum pernah ketemu kayak gitu kan. Terus ya banyaknya pertanyaan test case gitu sih. Misalnya kayak apa ya, gue ingat ini aja. Kalau lebaran, kalau misalkan lebaran nanti gimana pulangnya, soalnya kan kalau misalkan orang tua kamu di Cirebon, nanti tante di sini atau pulang ke Medan kan kita nggak tahu kayak gitu kan. Terus nanti gimana menurut kamu gitu. Tanya-tanya tes case kayak gitu deh. Banyak yang gitu-gitu. Oh iya sih, make sense sih sebenarnya. Itu juga tinggal di mana. Oh, lu yang ditanya yang kayak gitu rencananya. Ya hasil, ya dia nanya juga
harusnya gue udah ngobrol, maksudnya kayak gitu. Harusnya kita tuh udah ngobrol karena fase ini udah yang emang untuk next step. Ini tuh cuman prosesnya aja gitu kan. Makanya gue ditanya karena memang kita harus sudah punya jawabannya. Bukan karena gue yang ditanya sih. Kenapa nggak dia nanya mananya? Lagi nanya ke gue. Mungkin dia nanya juga ke anaknya. Maksud gue nggak tahu sih. Next terus. Karena gue merasa pertanyaan itu harusnya beban ke lakinya. Kayak walaupun lo berdua udah ngobrol, ya itu tuh beban di tapi ada juga si cowoknya. Tapi gue lupa tentang apa ya. Ada yang memang dia tuh nanya tuh untuk kalian tuh coba kalau lupa dipikirin, coba dipikirin kayak gitu loh. Dia tuh berusaha ngingetin tapi berupa pertanyaan. Sebenarnya ke situ kayaknya. Terus. Nah terus ya udah akhirnya setelah proses itu tadinya mau ketemu dua orang tua, tapi ternyata waktunya nggak ketemu, nggak sempat kan. Sampai akhirnya ya udahlah sekalian ketemu langsung sama keluarga besar aja. Jadi langsung si tiba-tiba. antar besar ini nggak pernah ketemu, langsung di hari lamaran. Nggak apa-apa. Bisa kayak gitu ya. Bisa, tapi makanya, lamaran tuh yang pakai antaran gitu-gitu bukan sih? Itu yang milih barang-barangnya. Kalau misalkan lamaran, setahu gue, yang gue cari waktu itu juga, kalau pas lamaran biasanya banyaknya makanan. Jadi kayak ya makan dan makan kan, di tempat. Maksudnya makan langsung si makanan itu. Iya. Gue tetap nyiapin makanan, cuman dia bawain makanan ya ada cemilan juga. Ada yang dibuka di tempat, ada yang emang buat keluarga gue gitu. Terus ya karena kita dari gue udah tahu mereka akan expect bawa-bawaan, akhirnya ya udah gue ada nyiapin juga, tapi nggak sebanyak dari dia karena ya kan mereka datang karena ada maksud dan tujuan gitu kan. Ya udah kita kayak sebagai ucapan terima kasih aja udah datang kayak gitu. Berarti lamaran tuh bukan yang kayak barang-barang yang lu minta ke dia gitu ya? Itu nanti pas nikah ya? Terus udah tuh akhirnya ketemu pas lamaran karena ngumpulin keluarga besar juga kan susah kan. Keluarga dia juga beberapa banyak yang di luar, belum lagi kalau nyari waktu-waktu Sabtu Minggu kayak biasa-biasa, takutnya yang ini keluarga ini bisa, yang ini nggak bisa, jadi kayak nggak full tim gitu lah. Seenggaknya rame, walaupun nggak full tim banget tapi rame gitu kan. Nah keluarga gue juga kan banyaknya di Cirebon, makanya kemarin nih akhirnya yang diundang yang di sini-sini aja gitu. Terus udah gitu sebenarnya pas gue lamaran itu tuh gue udah menyicil nyari gedung karena cuman ini sih vibes-nya adalah kan kita nggak enak ya kalau misalkan belum lamaran tapi kita udah nyiapin buat acara. Kayak pamali katanya. Enggak ya, bukan? Gue nggak tahu sih pamali apa enggaknya, cuman ya lo belum ada ikatan apa-apa tapi lo udah nyiapin buat acara itu. Agoknya di situ kan. Nah makanya akhirnya kemarin yang gua urgensiin karena udah sepakat tentang si tanggalan itu, range bulannya. Makanya gue antisipasinya yang penting gedungnya dapet dulu tempatnya kan, venue-nya tempatnya itu. Baru nanti setelahnya sih ya sambil gue nyiapin nyari-nyari vendor, ya udah acara mah jalan-jalan aja. Dan masih sangat sebenarnya kalau misalkan keluarga nggak terlalu strict, masih sangat memungkinkan lo nyiapin acara sekalian nyiapin lamaran. Karena kan biasanya orang-orang lamaran juga lumayan proper ya. Lumayan proper kan. Kalau gue kan kayak yaudah yang penting ini terlaksana aja si lamaran itu. Maksud dan tujuannya tercapai. Kalau misalkan dibikin proper kayak udah terlanjur pusing. Soalnya itu waktunya mepet banget. Malah waktu itu dari keluarga cowoknya pengen itu kalau bisa lebih cepat ya lebih cepat. Kalau bisa besok langsung besok, enggak juga. Besok Sabtu langsung ya. Gitu. Cuman kendalanya adalah pertimbangannya karena dari tamu bapak gue agak banyak ya. Jadi kayak nggak bisa disiapin secepat itu. Banyak perintilan-perintilan yang harus dipersiapkan gitu kan. Terus ya udah, makanya selama proses persiapan itu barulah lu makin kenal sama keluarganya. Kalau gue nggak pengen ada persiapan gitu kan gimana? Udah nggak usah, tapi bukan berarti lu nggak jadi kenal kan.
Persiapan masih Misalnya gue pengennya nggak pakai acara. bisa, tapi kan lo tetap harus komunikasi sama keluarga dia, entah Kenapa? sesimpel mengundang. Emang nggak bisa lewat dia aja? Gimana ya Jo, kayak jadi takutnya dikira lu nya tidak terbuka sama keluarga Emang dia. Emang ini ditayang loh Jo. Lu yang Nggak, edit sih. karena karena nggak tahu, tapi karena gue emang nggak gampang terbuka ke orang. Ini karena lu emang kagok sama orang barunya atau karena keluarganya dianya yang ada yang lu takutin? Mungkin keluarga dianya sih. Dan ya itu balik lagi ke orang yang gue kenal, yang ketiganya tuh mertua. Itu tuh yang bikin gue lumayan Tapi dari cerita-cerita dia anxious. mertua, maksudnya ibunya dia nggak? Dari cerita-cerita dia yang serem tuh kakaknya. Cuman ada lah, pokoknya pas dia ada masalah gini. Itu kan gue juga pas dia ada masalah terus dia cerita, setelah dia cerita kan gue nyoba, oh kalau gini gimana, gue nyoba nyari solusi juga. Itu pas akhirnya masalah itu udah nih diurusin serius pakai pengacara dan lain-lain gitu. Itu kakaknya nanya tuh ke dia. Kakaknya lagi di rumah dia kan, kakak udah nikah terus kayak ikut suami gitu kan. Pas kakaknya lagi pulang ke rumah dia, ditanyain tuh kayak, ini Juwita tahu nggak kamu ada masalah ini? Terus si cowok gue bilang, iya tahu kok, dia juga bantuin ini. Terus si kakaknya bilang, wah kamu beruntung sih dapat pacar kayak gitu kata dia cerita ke gue nggak tahu ini terjadi bener apa enggak, cuman kan gue dengar cerita dari dia doang. Gue nggak tahu apakah dia melebih-lebihkan, biasanya sih enggak, cuman kayak gue nggak tahu itu dia melebih-lebihkan atau gimana, cuman dari cerita dia yang serem tuh kakaknya. Yang yang berpotensi akan banyak komen, cuman kalau mendengar cerita yang barusan tadi yang kakak bilang beruntung itu, gue mikirnya oh mungkin open nih, mungkin cuman kan gue belum pernah ketemu, belum pernah Fotonya tapi tahu. Biasanya kan kadang ada bisa dilihat dari karakteristik foto. orangnya. Kalau dari foto terus dibandingin muka mereka, emang kelihatan si kakaknya ini lebih dominan. Oh. Namanya juga kakak cewek lagi. Iya, walaupun beda dikit doang ya. Beda 5 menit lah, 5 atau 10 menit. Itu. Mungkin ya nggak tahu sih, harus ketemu dulu, tapi kalau misalkan nggak ada momen-momennya juga kagok juga untuk ketemu. Nah, gue misal dan ada urusan apa gitu. Misal nih mau ketemu kenalan gitu kan. Apakah sekedar main bareng juga ya? Apakah tiba-tiba di hari Sabtu yang random terus dia ngajak gue ke rumah tiba-tiba arisan keluarga bulanan, itu benar sekeluarga besar bulanan, itu emang tiap bulan ada. Tapi kalau misalkan kalau keluarga besar ya, kalau gue jadi lu juga gue takut sih Jo. Lah gue ke keluarga inti aja takut, karena keluarga besar. Karena ini gue takutnya memberi ekspektasi ke orang-orang juga. Tapi orang udah keburu tahu. Dan FYI sebenarnya kita tuh bukan yang backstreet ya, cuman yang mengumbar juga. Jadi kayak yaudah yang tahu, yang nggak tahu ya udah gitu loh. Terus si dia tuh emang nggak cerita ke orang tuanya, cuman dia kadang tuh bikin story gitu. Terus ya nyokapnya lihat lah, yang gitu-gitu. Sebenarnya dia tuh lebih ke kayak ya udah nanti pas udah fix aja langsung kita kenalan sama orang-orang, semua orang gitu-gitu. Cuman nyokapnya tipe yang cerita. Jadi kayak makanya itu tiba-tiba arisan keluarga diajak aja Juwita. Kan siapa kakaknya tapi cerita nggak sama tentang cowoknya? Gak tahu. Dia kan udah nikah. Oh udah nikah? Lah kakaknya kan udah nikah, udah punya anak. Oh alah, oke. Udahlah, iya udah punya anak lah kakaknya. Berarti lo emang takutnya ya udah sama sih keluarganya yang emang belum pernah ketemu juga. Iya. Dan gue salah satu ketakutannya adalah gue udah dari sekian banyak orang yang gue pernah dekat, itu dia doang yang menurut gue fit standar gue dan karakternya oke. Terus yang bahkan ada di beberapa aspek dia tuh sebenarnya melebihi standar gue. Kayak gue sebenarnya nggak expect diperlakukan kayak gini, tapi ternyata lo segitunya ya sayang sama gue gitu loh. Kayak gue beneran baru kali ini di fase yang kayak gue nggak pernah meragukan dia beneran sayang sama gue apa enggak. Jadi lo nggak perlu nanya lagi karena saya nggak mampu. Tapi masih Oke. tapi itu tuh gue beneran baru kali ini berada di hubungan yang kayak dia ngomong dia sayang sama gue dan dia
kasih unjuk gitu loh. Kayak dia memperlihatkan dari kelakuannya dia, dari cara dia ngomong sama gue, dari cara dia menceritakan gue ke orang-orang yang menurut dia penting gitu-gitu. Cuman ya itu, gue takutnya justru itu nggak lo cocok berarti sama udah sama keluarganya. mendapat posisi yang lumayan enak, tapi lu Sebagai tinggal lu memberanikan diri untuk perluas hubungan lu aja sih. Itu dia, gue ansos. Cuman 1 orang juga kakaknya, orang tuanya 2 sih. Ya gue 3 tahu 3 orang. emang siapa suami kakaknya enggak, emang dia punya ponakan lagi masih kecil, astagfirullahaladzim. Lu punya anak juga ntar gila. Bukan, ya nggak apa-apa sih kakaknya punya anak. Parah banget. Maksudnya punya anak tuh hal yang normal ya guys, cuman bisa jadi si keponakannya itu yang membuka pikiran lu, oh nggak semua anak kecil menyebalkan ya. dari cerita dia sih lumayan ya. Lumayan menyebalkan. Anggap aja itu latihan betul-betul. Nggak mau. Itu dia. Nggak tahu sih, cuman ya itu. Menurut lu harus kenal dari sebelum ada acara serius itu? Kalau misalkan pendekatannya susah, lebih bagus dari sebelumnya. Kalau misalkan lu udah kebayang nih, oh ya udah orangnya aman, ntar juga berarti gue bisa nih masuk lewat sini gitu kan. Kayak udah nanti juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kayak terus gini kayaknya ini PDKT perlu panjang. Dari cerita dia, sebenarnya orang tuanya dia tuh nggak yang gimana-gimana banget gitu loh. Terus gue pernah ngomong kan, misal nanti aku tiba-tiba pengen nikahnya di kau aja, terus kayak udah keluarga kamu, keluarga aku, terus nanti kita makan-makan gitu-gitu. Gue bilang kan kayak gue ngomong random aja gitu loh. Terus dia bilang, ya sebenarnya keluarga aku tuh nggak apa-apa aja kok, tinggal terserah kita. Cuman aku nggak tahu keluarga kamu gimana, dia ngomong gitu karena ya dia mikirnya dari selama ini biasa kan keluarga cewek yang lebih ribet kan, yang gini-ginian. Jadi kayak oh iya sih, kayaknya emang keluarga gue akan lebih ribet. Terus juga gue nanya pas kakak kamu nikah gimana, ya udah syukuran aja di rumah, kayak acara tuh acara kecil-kecilan di rumah juga. Jadi kayak gue mikirnya oh sebenarnya ya udah anaknya pengen gimana aja gitu loh. Yang penting ya udah nikah terus. Ya udah, yang penting tinggal lu ngobrol sama ibu lu. Ya sebenarnya muter-muter masalah di keluarga gue ya. Yang lu takutkan mungkin lebih takut dia sih, jujur. Pernah kepikiran nggak dia setakut apa ya untuk next step ke kehidupan lu? Dan FYI sebenarnya gue pernah kayak kan di kosan gue sekarang tuh, kosan gue tuh kecil gitu loh guys. Jadi petak 3. Iya, kontrakan itu. Terus mereka tuh duduk di depan di tengah kamar, di belakang dapur. Terus nyokap gue tuh tiba-tiba nyuruh coba cek dulu di kamar ada apa gitu kan. Kayak intinya nyokap gue nyuruh masuk. Cuman kan kosan gue tuh kecil, jadi kayak ya apapun yang diobrolin tuh kedengeran. Oh, terus maksudnya lu nya suruh ke belakang. Iya, tapi ya gue tetap kedengeran obrolan mereka. Kalau gue sambil main HP tapi kayak ya udah gue kedengeran. Terus gue mendengar sih, dan menurut gue kalau digituin gue udah let go sih. Gue kayak kalau gue mertua. Calon kan. Kalau gue digituin sama calon mertua atau sama orang tua pacar, gue kayaknya udah deh. Maksudnya kayaknya mungkin kamu coba cari yang lebih cocok aja sama orang tua kamu. Kalau gue di posisi dia, gue kan gitu. Tapi ternyata dia setelah ngobrol sama nyokap gue, justru dia kayak makin trigger semangat. Iya, gue bingung, jujur gue bingung. Gue kayak merasa kayaknya sama orang yang baru, iya kayaknya sama orang yang baru kenal berapa kali kayak nggak perlu ngomong segitu apa sampai ke situ deh. Cuman berarti dianya ya itu ke-triggernya jadi sebenarnya dianya bagus, maksudnya setelah menangkapnya positif. Iya, gitu menangkapnya positif. Sedangkan gue anaknya sendiri pun menangkap hal itu tuh negatif gitu loh. Dan mungkin ibu lu kayak gitu juga karena ngelihatnya ini akan udah langsung seumur hidup. Kalau liatnya lo masih main-main dong, nggak mungkin ditanya ketat itu sih. Iya sih, bisa jadi sih. Jadi kayak ya mungkin ibu lo juga udah di fase yang ya udah nggak apa-apa, yo Ju nikah Ju gitu. Tapi
ayo kita sortir Ju gitu. Iya, disortir. Sebenarnya Bukan disortir sih, tinggal menyesuaikannya aja. iya, dan menurut gue sebenarnya nyokap gue tuh Cocok-cocokannya. bukan masalahnya tuh bukan di si cowok gue, tapi masalah mempermasalahkan gue milih cowok bener gak sih? Menurut gue ya, gue merasa Oh kayak gitu. gitu. Gue merasanya takutnya nyokap gue tuh bukannya nggak percaya sama cowok gue, tapi mungkin masih meragukan pilihan gue. Oh, makanya ibu lu bantu menyeleksi ceritanya. Iya, bisa jadi. Tapi Jadi- ibu lu ada rekomendasi, biasanya kalau orang kayak gitu kan ada, Sampai sekarang tuh belum. karena kayak meragukan lu nya yang mencari calon gitu kan. Iya. Makanya mungkin siapa tahu ibu lu ada rekomendasi, cuman takutnya ya sih gue juga nggak tim dijodohin sih. Iya. Zaman sekarang siapa yang mau dijodohin? Itu jadi Menurut lu kenalan itu lebih baik sebelum ya? Kalau di fase orang-orang yang di fase gue, FYI gue pacaran OTW 3 tahun, bentar lagi 3 tahun. Nggak usah, itu bukan sesuatu bukan yang penyampaian ya. Iya, bukan. Semangat. Itu proses, bayangin proses kenalan aja udah 3 tahun. Gue jadi pikir, apakah dalam proses perkenalan gue ada yang gue skip, makanya kayak langsung tuing ke sono. Ya nggak apa kan, lu jadi kenalannya sekarang. Jadi, sorry guys, ada kesalahan teknis. Iya, ada bukan kesalahan, ada perubahan kamera dan perubahan mic, jadi harusnya suaranya masih bagus aja dan kamera masih normal aja gitu ya. Kita lanjut. Jadi walaupun mungkin ada yang nggak semua yang pacaran tujuannya menikah, cuman diharapkan semua yang mau menikah dan butuh pengalaman, masukan dari orang yang udah pernah mengalami, ya semoga bisa membantu ya guys. Jadi step pertama adalah yang penting lo harus tahu dulu orangnya bisa menemani lo seumur hidup lo. iya, dan lo harus yakin untuk hidup dengan orang ini dengan semua karakteristik, fisik, habit, apalagi ya? Apa kejelekan, semuanya. Kekurangannya juga udah bisa lo terima semuanya. Dia ngorok apa enggak, itu cari tahu dulu kalau misalnya. Karena lo kan tiap hari tidur samping dia. Iya, karena tidur samping orang ngorok tuh kurang nyaman ya guys. Nah, kalau bisa lo bisa sih. Nggak apa-apa. Nah, Step kalau kedua, misalkan belum ya? lo udah bisa, step satu. kalau misalkan lo udah yakin nih sama orangnya, baru lo lanjut, lo bisa kenalin ke orang tua. Tapi kalau versi gue, kalau misalkan lo tipe yang udah cerita-cerita ke orang tua karena emang mencari advice-nya juga, terus ya nggak masalah sih sebenarnya menurut gue. Tapi kalau versi gue mengenalkan itu karena udah mengenalkan yang tujuannya adalah untuk next stepnya tadi. Nah, baru nanti di tahap ini juga kalian lihat nih respon si orang tuanya, apakah langsung ACC bagus. Kalau misalkan nggak langsung ACC, entah ada beberapa not dulu, ya udah balik lagi ke kaliannya, apakah kalian bisa mau diperbaiki atau diperbaiki. Lain dari orang tua, yaitu urusan nanti selanjutnya. Cuman kalau memang misalkan kalian next step ya setelah si ACC itu, lanjutnya adalah ke step 3, yaitu apa, PDKT? ketemu antara dua ketemu antara dua keluarga. Antara dua keluarga inti. Keluarga inti. Nggak yang tiba-tiba keluarga besar. Kitanya juga kan tadinya kalau baru kenalan sama orang tua kan belum kenal sama keluarganya tuh. Jadi di sini waktunya lo kenal sama adik-adiknya dia, kakaknya dia. Baru juga nantinya. Semuanya cocok pribadian kita. ya tapi urutannya adalah yang penting lo nyaman dulu sama pasangan lo. Kalau misalkan keluarga lo ada kekurangan ya mungkin bisa ditoleransi, karena ketemu keluarga nggak sesering itu. Ketemu keluarga nggak sesering itu guys, mungkin, tapi tergantung sikon ya. Kalau lo memilih untuk tinggal bareng, ya akan ketemu tiap hari. Cuman sebelum memutuskan ya ada baiknya dipertimbangkan dulu lah semua aspek-aspek itu. Terus step keempat adalah menyiapkan acaranya, menyiapkan pernikahan dan acaranya sih. Karena kenapa kita harus kenal dulu sama keluarganya? Karena buat nyiapin acara nanti lo akan berhubungan lagi. Iya, akan butuh bantuan juga sama keluarga-keluarga lo yang lain. Karena keteteran sih kalau misalnya kita kerja juga kan. Iya, jadi ya punya
abang-abang dan adik-adik ya mintalah pertolongan. Jadi itu juga bisa jadi jalur PDKT jalur bonding keluarga juga. Betul gitu. Terus setelah step keempat selesai, step kelima Jangan lupa adalah apa? Jangan lupa persiapan setelah pernikahan, life after marriage. Kan. Yang mana udah kita bahas di konten sebelumnya, guys. Iya, jangan lupa ditonton. Terus life after marriage nih apa aja tuh kira-kira? Sebenarnya kalau dari gue, life after marriage itu pertama mungkin tinggal di mana juga. Terus ya pengelolaan keuangannya gimana, terus kerjaan juga lo dibolehin kerja apa enggak, si pihak yang perempuan ya maksudnya boleh kerja apa enggak. Terus mau sejauh apa sama keluarga, mau seasing apa bukan seasing sih, kayak kita punya batasan tuh semana gitu sama keluarga besar, sama keluarga kita. Karena mungkin ada beberapa kondisi orang yang nggak terlalu nyaman sama mertuanya, takut ya macam-macam lah gitu. Biasanya kan kita juga kan baru nikah tuh belajar kan, ya kita juga perlu apa ya, trial error sendiri sih, nggak harus semuanya yang disuapin semua. Karena nanti jatuhnya jadi didikan keluarga orang tua kita kejadian lagi di keluarga kita. Bisa. Makanya kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin ada yang kurang kita suka dari keluarga kita yang sebelumnya, itu bisa diantisipasi untuk keluarga kita di masa depan gitu. Ya saran dari orang tua sih terima aja dulu, iyain aja dulu. Iyain dulu aja, berarti hasilnya gimana terserah kalian dan pasangan kalian. Jadi oh iya, dan buat orang-orang yang mungkin masih di tahap kayak gue yang kayak udah ada obrolan ke arah sana, cuman mungkin belum sesiap itu, ya mungkin ada baiknya gimana? Ada baiknya kenalan dulu dari sekarang. Jadi nggak harus nunggu kalian cerita ke orang tua. Kalau misalkan kalian mau next step baru kenalan sama keluarga intinya. Tapi kalau ada rasa apa ya, kayak gue butuh PDKT-nya lebih lama deh, jadi nanti pas udah persiapan tuh gue udah enak gitu sama keluarga. Gampang. Itu bagusnya kenalan dari sekarang. Jadi kayak kagok-kagoknya tuh ya udah sekarang dulu aja. Grogi-groginya sekarang dulu. Jadi pas udah hari acara nanti tinggal gampang harapannya gitu. Dan kalau emang ternyata orangnya kurang cocok sama kita pribadinya, ya untuk persiapan sih mau nggak mau tetap harus koordinasi ya. Karena nanti setelah kehidupan pernikahan sih kalian bisa sortir sendiri sih, lebih sering ketemu sama siapanya itu ya kita yang pilih gitu. Mungkin ada yang intens banget, ada yang sekedar cuma silaturahmi ketemu. Tapi yang untuk bisa apa ya, nemenin kehidupan kita, semua orang cocok sama kita gitu. Tinggal kalian sesuaikan aja sama kondisi keluarga kalian. Jadi sekian dari siapa kita. yang mau nikah?